Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahaja kehormatan Fati Kator dan semuanya sahaja pengurus yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah, semuanya Ustaz Rizki Syamlan SKM MM Minangka, PLT Ketua Lembaga Islam Al-Munawwarah, Sokam Pangafateh dan semuanya Ustaz Sal Syamlan MSI Minangka pada sehat Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah, semuanya Ustaz Wildan Mahmud SSI Minangka Majlis Pendidikan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah, wa nawassu bi dzikri semuanya Ustaz Dr. Ahmad Junaid MA Sesami Muja, serta semuanya kepala sekolah serta naungan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawwarah, Ustaz-Ustazah semuanya terpada parcuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Parcuka kerana bertengkau sateja nak tepaki juga yang pernah kita syukur bini pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lapun alhamdulillahirabbil alamin karena baca kantos narai alisa makin kanito betul kaulah saja. Surah Allah lagi bagi rahmat nikmat taufik juga hidayah pun kong langkong kenikmat iman atau Islam disampurna lagi kelaban nikmat sehat juga kesempatan kantos betul kaulah saja bisa rabu bisa Allah buka dito yang bertani Minangkah pengajian rutin bulanan LPI Al-Munawwarah pada dalam saya coba panggilan. Saya sabar muka saja maunah kadito otamanah iman tor Islam lanceng akidah kabitunya kantos akhir zaman. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu wasallamu miring atau rakin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa apa tak betul kau setuju dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Insyaallah banyak kalaban ridha ilahiyah. Insyaallah akan tiba je dari arah semakin darito. Kalaban harapan malam muka malam menterbetul kau setuju siapa darito. Tetap bergaulia syafaat kabitunya kantos akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sateja Rabu sampai mulja betul kaulah Minangkah pangakit pada teglampa pasaiwan agung baca narik makin kadito pedi ngatur akidah kita nampak akadi saya kesepuluh lapas sateja Rabu semulja Minangkah mereka lampai kadito acara inti ceramah agama seperti itu langsung semulja Ustaz Dr. Ahmad Junaid MA Salerana Minangkah
Beber sampang tanggal 5 Januari tahun 1945 juga pendidikan Epon S1 Fakultas Hadis Sarjana Islam Universitas Madinah Saudi Arabia, S2 Epon Fakultas Darul Ulum Kairo Mesir, perwira S3 Epon Tafsir Hadis Fakultas Tarbiyah King Saud Arab Saudi. Semakin salerana Maulana Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Campur Sampang Madura, juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam STIDK Ar-Rahmah Surabaya. Dan semuanya Bapak sarang hormatan kata Alhamdulillah tadi Allah fabaina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Ketua Yayasan Ustaz Rifki dan segera pengurus Yayasan Al-Nurul Rahmatullah, ustaz-ustaz sekalian yang diberkahi Allah SWT. Kita sering dengar istilah akidah, ada juga padanannya istilah tauhid, istilah iman. Kalau dalam Al-Quran nggak nemu kata akidah, di hadis ternyata juga nggak. Tapi yang awal dipakai oleh Al-Quran, hadis dan di zaman Rasul adalah iman. Jadi saya itu terbalik ya, dari iman. Kemudian baru di zaman para ulama yang sudah mulai menulis hadis ada istilah tauhid. Imam Bukhari imannya dalam sahihnya ada kitab tauhid. Baru belakangan ada istilah akidah. Karena ke belakang itu lebih banyak debat-debatnya, sehingga sampai mengkafirkan, membid'ahkan. Sementara imannya sendiri itu tak dibahas. Maka saya sendiri akidah itu kalau kita kembali ke istilah asalnya iman, saya kira itu yang penting. Bukan berarti ilmunya tidak perlu, tetapi kadang ada teman itu bilang, saya sudah bertahun-tahun belajar akidah tapi kok begini-begini saja. Jadi Bapak Ibu, jamaah sekalian yang rahmat Allah, tentu sebagai sentral dari ajaran kita, ajaran Islam akidah ini atau iman dan tauhid ini, tetap landasannya memang landasannya adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu pertama termasuk yang harus kita pahami adalah ilmu tentang Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, kita begitu mudah sekarang mengucapkannya, tapi orang-orang di Mekah dulu tidak mau mengucapkan dengan mudah. Abu Jahal. Sekarang banyak artis ya Pak, mengucapkan sholat, assalamualaikum, tapi karena hanya disebutkan di lisan. Sesungguhnya la ilaha illallah ini konsekuensinya kan besar. Dan mereka paham, orang-orang Arab Mekah waktu itu, Quraisy itu paham, kalau saya mengucapkan syahadat ini berarti saya harus tinggalkan keyakinan saya. Saya tinggalkan menyembah patung, saya meninggalkan semua yang bertentangan dengan ajaran Muhammad. Jadi sekarang kita begitu mudah mengucapkannya karena kita sudah Islam, mudah mengucapkan. Tapi kadang pengertiannya, pemahamannya, ilmunya ini perlu kemudian kita tingkatkan lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperintahkan oleh Allah
atau ditugaskan Allah sebagai pemakmur bumi ini, khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Khalifah kan wakil, pengganti, khalfun di belakang. Allah berikan kepada kita ajaran Islam ini yang sudah sempurna, sudah lengkap ini. Kemudian untuk kita amalkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujiannya di situ. Ilmu, kemudian status kita sebagai khalifah itu bukan untuk jadi prestise semata, menjadi kebanggaan semata, ya. Tapi ilmu kita, ya, posisi kita pada akhirnya akan dibuktikan dengan amal kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalan itu di bidang kita masing-masing, ya. Tapi dalam hal ini kita sepakat, dalam kita berislam kan, ya, keislaman kita, keimanan kita itu harus ahsanu amalan, amal yang terbaik. Ini ungkapan para sahabat. An Jundub ibni Abdillah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Waktu itu kami bersama Rasulullah, anak-anak muda yang masih kuat-kuat, hazawirah ay asyidda aqwiya. Kami masih muda-muda, masih kuat-kuat waktu itu. Fa ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Ta'allamna al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, fasdadna bihi iman. Dengan Al-Quran tadi bertambahlah iman kami. Fasdadna bihi iman. Maka sekarang kan ada lembaga-lembaga juga yang menekankan untuk SD ini yang berhitung, yang lain itu sambil jalan. Tapi yang pertama adalah menyiapkan iman dan adab. Saya kira tidak perlu didikotomi, tetapi perhatian kita kepada ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, ilmu secara umum, apalagi ilmunya Quran. Sehingga ada kesiapan anak didik kita, ya, untuk, ya, menerima Quran itu, menerima ilmu-ilmu itu, sehingga bertambah imannya. Bukan semakin pandai, karena semakin pandai berkelit. Semakin pandai, semakin banyak ilmunya, semakin pandai beralasan, mencari-cari hujah. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya kira posisi iman, pembinaan atau akidah ini yang kita maksud dalam lingkup pendidikan ini, bagaimana kita menyiapkan anak didik kita itu, ya, terutama di usia-usia dini ini, di usia-usia dini, ya, mulai TK sampai SD itu. Dengan kondisi kita seperti sekarang ini, ya, bagaimana ini menyiapkan iman sebelum ilmu-ilmu yang lain itu banyak didapat. Mungkin salah satunya bisa kita ambil dari nasihat Luqman. Bagaimana membina, mendidik anak-anak kita, ya, kita termasuk di dalamnya, ya, dengan pesan Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ya. Mengenal Allah tadi, fa'lam la ilaha illallah, mengenal Allah. Syukur li wa li walidayya la tusyrik billah, ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Yani syukur li wa li walidayya. Mengenal Allah sebagai pencipta, sebagai semua yang memberikan karunia kepada kita, kemudian melahirkan syukur. Kalau syukur kemudian tidak syirik. Ada satu hal menarik barangkali dalam ayat surat Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan merusak setelah diperbaiki. Ini kita juga pendidikan kita, ya,
beberapa tahun terakhir ini kan cukup banyak bersedih gitu ya, banyak anak-anak kasus-kasusnya, anak-anak yang usia dini, SD, ya, membunuh, memperkosa dan seterusnya. Jadi iman kita coba kenalkan, tanamkan kepada anak-anak kita, ya, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan ingkar, tidak ada kufur nikmat. Ya, dia akan pandai bersyukur. Ini anak sekarang tantangan kita. Sepertinya tidak apa yang diberi oleh orang tua, oleh sekolah, kadang tidak. Seperti tidak terwujud syukurnya itu, tidak nampak syukurnya. Nah, anishkurli wali walidayka, patuh pada orang tua. Tidak syirik. Syirik itu mungkin di sebagian orang tadi. Di masyarakat itu pahamnya syirik itu hanya ketika menyembah patung dan menyembah selain Allah, menyembah pohon, itu syirik. Padahal syirik itu kan bermula dari kecenderungan hati kita kepada selain Allah, itu sudah bibit-bibitnya syirik. Bukan bongkokan, nunduk ke pohon, ke patung, bukan hanya itu. Itu jelas ya, tetapi potensi syirik itu pada diri kita ketika hati kita sudah tidak cenderung kepada Allah, lebih cenderung kepada yang lain. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Karena syirik adalah kezaliman yang luar biasa. Patuh pada orang tua. Bapak Ibu, ya. Kalau kemarin Bapak Mulyono memberikan pres ya, boleh kondom itu kayaknya terlambat sebenarnya. Di barat itu sudah dari dulu, kalau sudah dewasa, kalau keluar sama orang tuanya memang dititipi, jangan lupa bawa. Ini walaupun sidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak setelah kita perbaiki sekian tahun hanya dengan satu keputusan, rusak generasi kita. Kemudian yang penting juga dari nasihat Bapak Ibu ya, samping mengenal Allah, ini bagian awal kita mengenalkan iman kepada anak-anak kita adalah menanamkan nilai bahwa Allah yang Maha membalas. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa dimanapun amal kita itu Allah akan balas, kecil apapun. Entah kumis malah habatin min khardalin. Kalau dulu diartikan biji sawi ya. Kemudian diartikan atom, sekecil apapun. Sekarang diartikan apa? Nano. Apalagi yang lebih kecil dari nano sekarang? Partikel terkecil setelah nano. Jadi semua tafsir ini tidak salah. Karena yang dimaksud adalah benda terkecil. Kalau kita zaman kita dulu biji sawi ya, di tafsir-tafsir itu. Sekarang anak sekarang kita tahunya nano, Pak. Partikel kecil dan sekecil apapun kebaikan itu Allah akan membalasnya. Intakan mithqala habatin min khardalin, dimanapun ya, di tempat tertutup, tempat terbuka, Allah akan membalasnya. Setelah kita kenalkan kepada anak didik kita Allah, tentang Allah dan yang terus kita sembah, tidak boleh kita sekutui ya. Tidak boleh kita syirik kepada Allah. Kemudian bersyukur atas semua nikmat itu ya, tidak kufur, tidak ingkar, dan juga patuh kepada orang yang lebih, orang tua terutama, dan kepada yang lebih tua. Ini bagian dari nilai-nilai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanamkan bahwa sekecil apapun Allah akan membalas. Nah, ini iman kepada yang gaib, bahwa tidak semua yang kita kerjakan itu langsung terlihat langsung, balasannya langsung. Tapi yakin Allah akan membalas. Anak-anak sekarang kan sukanya visual ya. Bagaimana kisah-kisah ini? Kalau saya kira
banyak seperti kisah-kisah sahabat, kisah-kisah zaman dahulu itu kalau kita bisa tampilkan secara visual. Ini zamannya sekarang TikToknya semuanya. Orang nonton itu, tapi konten kita memang masih sangat jauh. Konten yang Islami itu sangat jauh. Yang banyak konten tadi ya, konten gurau-gurau, fun, santai, kuliner itu banyak. Tapi konten yang pendek, ringkas, tapi menanamkan nilai-nilai seperti ini masih sangat kurang. Saya kira. Ini mungkin kalau di sini ada bagian ini, IT digital ya. Saya kira boleh. Anak-anak kita itu kalau di pesantren kan nggak boleh bawa HP masalahnya, jadi susah juga kasih tugasnya. Kalau di sekolah di luar kan boleh bawa HP. Banyak bisa apa dibuat mereka aja dalam 2-3 menit, 1 menit, 2 menit kan sekarang zamannya seperti itu. Ini saya kira masih sangat sedikit sekali konten tentang hal-hal seperti itu. Yang banyak konten-konten ya senang-senang aja, gurau, fun, kuliner kan, sport, olahraga banyak. Kemudian ditanamkan juga kepada anak-anak kita ini apa kewajiban mendasar kita. Disebutkan ini sholat ya. Sholat, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dari kecil Pak. Kalau kita lihat para mujahidin, para ulama itu memang mereka tumbuh semangat amar ma'ruf nahi munkar itu dari kecil. Jadi ketua kelas, kemudian membuat kelompok organisasi kecil-kecilan, ya, lembaga, ya, organisasi kecil itu ngajak orang sholat. Dari kecil sudah jiwa kepemimpinan dan jiwa amar ma'ruf nahi munkarnya itu. Bisa kita pelajari lebih jauh tentang kisah Luqman ini. Baik, Bapak Ibu, ini saya kira menegaskan kepada kita bahwa penanaman iman, nilai-nilai kebaikan ini, nilai-nilai akidah sejak dari awal, juga kewajiban sesuai porsinya, Pak. Kalau masalah ulang tahun, kalau budaya terserah kan bukan budaya kita aslinya. Kalau niup lilin, ya. Meniup lilin apa harus ada angkanya, potong kalau dalam yang kualitas mesti kita tumpang bawah. Memang bukan budaya kita. Tetapi yang ingin saya tekankan ini, Rasulullah itu tidak anti budaya juga. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan unsur akhaka dhaliman aw madluman. Bantulah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang zalimi kami paham harus dibantu. Kok yang zalim harus dibantu juga? Kan ini slogan jahiliyah. Benar salah kalau kelompok saya harus dibela. Mau bela yang bayar. Bukan membela harus membela yang benar. Bapak Ibu, jadi Rasul tidak berubah, tapi substansinya yang diluruskan. Jadi slogan jahiliyahnya tidak dirubah, malah dipakai. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Kata Rasulullah, yang dizalimi jelas kita bantu. Yang zalim kita bantu agar tidak mengulangi kezaliman. Tapi slogannya tidak diganti, dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak semua budaya, ya, hanya bikin Pendika Tunggal Ika, kan bagus. Bersatu kan, semua macam ras, suku, bahasa bersatu. Tidak semua. Kalau sekedar istilahnya, tapi kita jangan terjebak pada istilah, tapi lihat substansinya juga. Kemarin saya punya santri, orang tuanya ini Pak Rektor dia itu. Contohnya tentang hadis waktu itu tentang bid'ah, riwayatul mubtadi, riwayat ahli bid'ah. Dalam kitab itu disebutkan bid'ah itu ada dua, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir, dan yang kedua bid'ah mufassiqah, bid'ah yang pelakunya cuma fasik, tidak sampai kafir. Jadi tidak semua bid'ah juga dhalalah.
Dolalah dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu ada 6-7 arti. Bisa artinya syirik, kufur, fasik, ada artinya salah. Jadi dolalah itu masih yang mana yang dolalah bid'ah itu? Yang mukafir jelas, yang membuat pelakunya kafir. Saya tanya, contohnya apa? Karena itu saya tanya. Contoh bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Ini saya tahu keluarganya, bapaknya backgroundnya NU, ibunya backgroundnya Muhammadiyah. Kok anaknya lebih keras tapi? Contohnya ini Ustaz, tahlilan. Kok bisa kafir tahlilan? Ya, jadi tidak semua, maksud saya istilah tahlilan, sekedar di istilahnya saja kita sudah. Padahal kan masalah intinya apa Pak? Masalah kirim pahala kan? Sampai atau tidak kirim pahala itu inti masalahnya. Cuma kalau saya minum tidak aqua, minum air apa diterima atau nuri, tetap tidak dianggap minum karena sudah merah. Umpamanya saya berpendapat sampai ya, saya baca Quran di rumah sendiri, saya ingatkan untuk orang tua saya. Ya, ini kan perbedaan fikih dari dulu Pak, yang mengatakan sampai, ya sampai, baru yang mengatakan sampai, yang mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Kalau umpamanya saya berpendapat sampai, saya baca Quran sendiri di rumah, saya niatkan untuk yang sudah meninggal, kan tetap tidak dianggap menghormati yang sudah meninggal, karena tidak ada cara. Jadi tahlilan itu merah. Ibarat kita minum tadi, kalau bukan aqua dianggap tidak minum. Jangan terjebak di merah. Padahal saya minum nih, tapi kalau bukan aqua kata orang tidak minum. Saya kira bisa dipahami ya. Bisa dipahami tidak? Jangan terjebak dengan kadang membuat kita jadi anti gitu. Ini saya minum nuri, enggak, belum minum itu karena enggak minumnya aqua. Walaupun saya berpendapat sampai Pak tadi, kalau tidak ada 7 hari, 40, 100 ribu, itu tidak ada tahlilan. Padahal saya juga sama ngirim kan? Itu maksud saya merah. Kadang kita terjebak pada merah, sehingga anti dulu. Anti terlebih dahulu, bahkan mungkin substansinya sama, intinya isinya sama. Kita kadang mendapatkan sudah merahnya, tapi tidak tahu inti permasalahannya. Jadi ketika tidak seperti itu, dianggap tidak minum kalau tidak minum aqua. Kalau tidak sampai 7 hari, 40 hari, dianggap tidak berbakti kepada yang meninggal. Padahal saya berpendapat sama-sama sampai, saya baca di rumah, cuma tidak rame-rame, tidak 7 hari sampai. Karena sudah kita terjebak pada merah. Jadi banyak tadi memperingati ulang tahun. Di Saudi pun sekarang ada Yaum Watani, hari kemerdekaan juga diperingati. Kalau tidak salah 20 sekitar Oktober atau September, kayaknya 21-22 Oktober ini. Biasanya juga libur. Sekolah, kampus libur. Nah, kalau semangatnya tadi mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat usia, ya, mensyukuri atau mengevaluasi, yang penting bukan ritualnya, kan? Ya, ritualnya itu yang kemudian berarti kita sudah ikut kan, jadi masalah itu karena kita tuh ikut apa yang dari orang, semuanya kayaknya harus diikuti. Karena sudah memenuhi pikiran dan otak kita ya. Tiap hari kita nonton. Ustadzah saja sekarang semua diulang tahun Pak. Bukan ustadzahnya, anak-anaknya. Ketika ustadzahnya ulang tahun, ustadzah perempuan juga kan, banyak majelis taklimnya. Dia nggak ulang tahun, anak-anaknya datang di hari ini, bawain kue, ya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di sekedar peringatannya, tapi kita memang sudah terlalu latah ikut budaya orang, itu aja masalahnya. Latah ikut budaya orang. Tapi apakah salah sama sekali kalau
Semangatnya bukan di situ, tapi semangatnya bersyukur, mengevaluasi, saya kira juga tidak ada yang salah. Hanya tadi, kalau kemudian ritualnya, cara-caranya seperti itu yang berarti kita ngikut acara orang. Ya, mantasyabbaha di situ, mantasyabbuhnya di situ saja. Mantasyabbaha biqaumin, yang ikut-ikutan meniru cara beribadah, cara berinteraksi, bermuamalah. Walaupun tidak semuanya salah, sekali lagi Pak ya, Ibu, bahwa Rasulullah masih menggunakan slogan-slogan jahiliyah pun, tapi dengan pengertian, pemahaman yang dipahami oleh Islam sendiri. Apa slogan-slogannya? Bersatu kita teguh, bercerai kita tentukan. Baik, tidak ada masalah dipakai. Baik. Kemudian dalam dunia pendidikan kita juga kan ada paling tidak 3 komponen. Ada juga menyebutkan 4. Ya, hati, fisik, jiwa dibedakan dan anggota tubuh. Akal ya, akal, kemudian hati, jiwa, nafas dibedakan dengan hati, baru kemudian anggota tubuh. Bapak Ibu sekalian, tadi kita ingin memulai dengan iman. Tetap secara ilmu tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, harus memang dikenalkan, mengenal Allah betul. Nah, ini saya kira porsinya sudah di kelas ya. Insya Allah sudah ada. Mungkin yang agak susah itu poin keduanya tadi. Jadi hati dan perasaan ini bagaimana menginternalisasi, dan itu butuh keteladanan sebenarnya. Apalagi anak-anak sekarang ini butuh tadi visual yang bisa dilihat. Nah, kita ingin mereka beriman dengan yang gaib, tetapi ketika ada contoh yang bisa disaksikan, keteladanan itu akan mendorong kemampuan mereka. Ya, kita di pesantren disuruh sholat, ketika di rumahnya orang tuanya tidak sholat, ini susah. Ustaz, gak usah libur lama-lama, anak saya kok susah ketika di pesantren, di pulang liburan. Ini sholatnya kok susah. Nah, ini saya kira butuh dari kita semua, ya, para pendidik ini, para guru, untuk memberikan keteladanan sehingga apa yang mereka pelajari, ilmu yang mereka dapat itu bisa mereka tangkap berbekas di hati. Dan kemudian ketika ada contohnya, ada teladannya, mendorong mereka untuk mau meniru, dan kemauan yang bisa kemauan untuk meniru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faktor amali, lingkungan, praktek, pengamalan, baik itu pengamalan agama, praktek ibadah, praktek sosial, bagaimana berinteraksi ya. Anak-anak sekarang kita yang seperti mereka memanggil kita atau berkomunikasi dengan kita seperti menyentak ya. Gak ada halus-halusnya gitu. Maksud mereka tidak kasar, tapi seperti itu bahasanya. Nah itu bagaimana pola interaksi sosialnya. Juga hal-hal teknis ya. Ya, kalau pengamalan beragama kan amal soleh ya. Sosial teknis ini kemampuan ya. Karena kita kalau ada dikotomi antara amal soleh dengan kemampuan teknis sosial dan teknis kita. Karena kita punya tugas tadi memakmurkan bumi ini, memimpin bumi ini. Saya singgung kita dalam beberapa kesempatan, kita dipercaya untuk memimpin tanpa lagi ada nabi sekarang. Manusia biasa, kita bukan nabi. Kalau Bani Israel dipimpin oleh para nabi, karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. Nabi yang 124.000 itu rata-rata banyak di Bani Israel. Setiap kali nabinya meninggal diganti oleh nabi berikutnya. Jadi yang memimpin Bani Israel itu selalu nabi. Itu pun mereka bunuh. Falima taqtuluna anbiya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, tugas kekhalifahan ini ya,
diserahkan kepada kita tanpa bimbingan Nabi sekarang, karena sudah ada bekalnya insya Allah dalam syariat ini. Karena itu kita berharap kembali kita sebagai lembaga pendidikan terutamanya bisa mentransfer ini nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itu ya, baik secara teori, keilmuannya, materinya, kemudian yang tidak kalah penting ini internalisasi sehingga menjadi ada contohnya, teladan yang bisa dilihat dari kita para gurunya, sehingga anak-anak itu muncul kemauan, ya, ada keinginan. Dan tadi juga lomba-lomba itu sebenarnya hal-hal teknis, bukan tujuannya juara atau tidak kan sebenarnya, tapi menyiapkan mereka lebih siap untuk beramal soleh, untuk memiliki kemampuan dalam hidup ini sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh bagaimana iman itu kalau sudah ya, bersemayam, sudah betul-betul menjadi karakter ya. Contoh sahabat ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang yastawtinu, tinggal. Ad-dar di Madinah, dan di sini artinya Madinah, wal iman. Jadi diibaratkan oleh ayat ini, iman itu kan kalau kita belajar berarti kita ya, seolah ada ayat ini sahabat itu apa imannya sudah mereka ya, iman yang mendatangi mereka ya. Tabawa ya, menempati imannya sudah betul-betul apa namanya paten gitu kan, nggak bergerak lagi ya. Seperti tinggalnya mereka di Madinah. Ini kan surat tentang Madinah ya, para sahabat yang sudah di Madinah Ansor. Mereka sudah menempati tempat tinggal mereka, dan waktu itu Rasulullah ketika hijrah mereka sudah siap dengan keimanan. Ini bagaimana kemudian kita lihat contoh siap berbagi, ya, ke saudara, karena memang iman sudah menghujam dalam hati mereka. Yastautin, yatabawwa itu yastautin, menempati, bersemayam dalam hati mereka. Kemudian dalam sebenarnya yang singkat ini saya ingin melanjutkan tentang tadi. Tadi ada 3 komponen atau ada yang menyebutkan 4. Keempat komponen tadi, darurat takamul tarbawi dan muslim ya. Dan kedudukan pendidikan iman di mana di sini? Ada 4 komponen tadi disebutkan, atau ada yang menyebut 3. Al-aqlu, akal yang diisi dengan materi tadi. Wal qalbu wan nafs, ini dijadikan satu jadi afektif tadi, syuuri. Kemudian ya, wal jasad atau aplikasi tadi, aplikatif ya, psikomotor itu. Keempat komponen ini Allah berikan kepada seorang anak yang baru lahir, ada pada diri mereka dan siap untuk bertumbuh kembang. Itu yang khasiyatun lama, memiliki kesiapan untuk berkembang. Surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Bapak Ibu, ketika anak itu lahir kan, dari ibu-ibu kalian, rahim-rahim ibu kalian, mereka tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Tidak ada bayi yang langsung pandai, Pak. Tidak ada bayi langsung bisa bicara kecuali Nabi Isa. Baru kemudian Allah berikan potensi tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah lengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun. Keempat komponen ini atau 3 komponen tadi ya, ada afidah hati ya, as-sam' wal absar, sarana untuk mendapatkan pengetahuan ya, penglihatan dan pendengaran, agar terus kita kembangkan la'allakum tashkurun ya,
karena dia memiliki kemampuan untuk berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak itu lahir, sudah Allah siapkan potensi untuk berkembang. Tujuannya, ya, ihdatsu yang merah-merah saja yang dibaca. Ini sengaja kemarin dalam bahasa Arab kemarin, MC-nya bulan yang lalu pakai bahasa Arab. Jadi belum semuanya saya Indonesia, tapi ternyata sekarang ganti ke bahasa Madura. Bulan depan jadi pakai bahasa Madura. Sudah. Ya. Tujuan dari pendidikan dalam Islam ini kan adanya perubahan, ihdatsu atharin ijabi. Ada perubahan positif. Perubahan positif tapi tidak hanya insidental, sehari berubah besok. Kalau misal kontinu daim, ijadu atau ihdas atharin ijabiyin daim, ya. Keempat komponen tadi, ya, akal, ilmunya, hati dan perasaannya, kemudian aplikasinya, prakteknya itu tumbuh dengan positif dan terus berkelanjutan, bukan anggota-anggota. Apa pada anak-anak kayak ayam lagi semangat, tapi nggak umur sehari dua hari misalnya berubah. Tujuannya kan itu, bagaimana keempat komponen tadi bisa diarahkan, ya, sehingga betul-betul terjadi perubahan yang sesungguhnya, taghyir hakiki. Ini yang terjadi, Pak, ya. Ketika pendidikan itu menghasilkan dengan dilaksanakan dengan benar, harapannya kan itu. Tujuan dari pendidikan kita itu betul-betul membuat perubahan yang positif dan berkelanjutan, bukan hanya hangat-hangat. Ya. Ini yang tidak mudah bagi kita. Ya, para guru, para pendidik ini membuat anak kita berubah kepada hal-hal yang lebih positif dan kontinu, bukan sehari dua hari atau sesaat. Kemudian ada 10 hal, tapi mungkin waktu kita terbatas, ya, yang bisa kita sampaikan di sini terkait pendidikan iman ini, sehingga mendorong kita untuk semangat, ya, untuk termotivasi melakukan pembinaan iman pada diri kita dan anak-anak kita. Yaitu terkait dengan samroh. Nah, bisa kita katakan samroh itu buah, ya, buah dari iman. Ada sedikit tambahan di sini. Saya keluarkan. Kemudian secara singkat saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Ini Arab semua, Mas. Sehingga kita termotivasi pada guru terutama, ya, untuk melakukan, ya, penguatan iman pada anak-anak kita, pembinaan iman sejak awal itu, karena ketika kita mampu menanamkan iman dengan baik, insya Allah buahnya itu luar biasa. Maka itu saya mulai dari buahnya dulu. Manfaat iman yang sudah kokoh itu, yaitu ibaratnya syajarah mubarakah, seperti pohon yang bagus, ya, pohon yang berbuah, ya, yang senantiasa memberikan buahnya, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan, ya, berangkat dari iman tadi, ya. Kalimat thayyibah kan tauhid, la ilaha illallah tadi,
Kasyajaratun thayyibah, seperti pohon yang luar biasa baik, ya. Kokoh, wa far'uha fis sama, kemudian buahnya nggak pernah berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Ketika iman ini kuat, kokoh, maka akan melahirkan yang pertama al-mubadarah wal musara'ah fi fi'lil khair. Akan mendorong seorang, kita siswa-siswa kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Nggak usah banyak disuruh, nggak usah banyak diperintah, dia akan bersegera. Ini saya sebutkan satu kisah di sini. Sahabat Jabir bin Abdullah dalam perang, ya, melawan pasukan Romawi. Waktu itu panglimanya namanya Malik bin Abdullah al-Khaf'ami. Ya. Jabir ini naik kuda tapi nggak dinaiki, Pak. Ya, kudanya bukan dinaiki, malah dituntun. Oleh si panglima ditanya, kenapa kudanya kok nggak dinaiki? Saya ingat hadis Rasulullah SAW, orang yang, ya, kakinya berdebu-debu di jalan Allah dalam berperang itu balasannya adalah surga dan akan diharamkan dari neraka. Maka saya kalau naik kan kaki saya tidak berdebu. Mendengar ini, maka hampir semua pasukan hanya turun dari kudanya. Mendengar hadis, jadi tidak perlu instruksi, Pak. Hanya Jabir cerita, kenapa Anda tidak naik kuda nih? Saya mendengar hadis Rasulullah, orang yang berjihad, berjalan sampai kakinya berdebu, Allah akan haramkan atasnya neraka. Mendengar ini, yang lain juga pada turun. Jadi, kalau iman sudah tertanam, tidak perlu banyak perintah. Ada satu contoh sudah langsung diikuti. Hampir semua pasukan akhirnya tidak naik kuda, sehingga bisa dikatakan pasukan pejalan kaki terbanyak waktu itu karena kudanya tidak dinaiki. Yang ada semangat untuk bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya di sini sahabat yang tidak bisa ikut berperang karena tidak ada dananya waktu itu. Pulang bukan, kalau anak-anak kita pasti ya kayak libur, ya kita juga dulu waktu sekolah gitu, kalau libur senang. Atau tugas bebas gitu kan. Kalau sahabat ini nggak bisa ikut perang, pulang, Pak. Bukan senang boleh, tapi sambil nangis. Tidak bisa ikut berkontribusi dalam perang karena tidak ada modalnya waktu itu. Baitul Mal dia juga lagi cekak, dananya sedang habis pemerintahnya, mungkin APBN-nya defisit. Nah, mereka pulang sambil menangis. Ini yang kedua ya. Yang pertama, yang kedua, nah ini yang penting dari internalisasi itu, menguatkan kontrol internal. Taqwiyatul wasi' ad-dakhili. Ini kayaknya kita nggak perlu KPK kalau ada ini, Pak. Kalau ini kuat, ya sudah, kontrol internalnya kuat, kan nggak perlu ada KPK. Ibu-ibu sudah bilang ke suaminya, Mas, saya dan anak-anak siap lapar, yang penting yang masuk rumah hanya yang halal. Kata suaminya, mana nggak halal, saya juga bawa bakso nggak halal. Kira-kira kalau sudah seperti itu kan nggak perlu KPK. Yang muncul KPK kan gini biasanya, Pak. Mas, sampai eselonnya sudah tinggi, sebelah eselonnya lebih rendah tapi ganti mobil tiap tahun. Itu tuh. Gimana? Ini KPK mesti sangat dibutuhkan kalau seperti ini. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang siap menjatuhinya, yang siap ya jatuh menimpanya. Jadi ada kontrol di dalam, tidak mudah terjatuh dalam dosa. Contoh lagi, Abu Bakar, orang kaya kita tahu ya, sahabat yang luar biasa. Beliau biasa memberikan BLT. Apalah, BLT lah kepada saudara-saudaranya, termasuk namanya Mistah bin Usasah. Ini yang
masih kerabat, tapi ketika Aisyah dituduh serong, itu dia termasuk yang berbicara di situ, Pak. Ikut ngompol, ikut menyebarkan. Maka oleh Abu Bakar BLT-nya stop. Kamu sudah saya bantu, kan kira-kira bahasa sekarang ya Pak. Sudah saya bantu kok masih ngomongin anak saya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, wala yaqtali ulul fadli minkum ya wasa'ati ya. Ketika diingatkan seperti oleh ayat itu, Abu Bakar ya langsung kata Al-Quran, jangan, tidak pantas orang yang mempunyai keluasan rezeki memutus BLT-nya. Kira-kira. Maka begitu diingatkan, Abu Bakar langsung, saya ingin ampunan Allah, akhirnya BLT-nya kembali dilanjutkan. Kalau ini kisah yang lain lagi dengan budaknya. Nah ini menarik ya Pak. Kata Abu Bakar waktu itu makan ya, satu suap saja dari budaknya waktu itu. Sedang pas lapar, punya budaknya dimakan. Kata budaknya, wahai Abu Bakar, tahu nggak itu hasil apa? Itu hasil saya dulu ngedukun. Jadi budaknya dulu sempat ngedukun sebelum masuk Islam. Itu yang Anda makan hasil dari ngedukun itu. Akhirnya Abu Bakar langsung korek keluar. Karena ya awalnya berhusnuzon kan, bersangka baik kepada pembantunya bahwa makanan tadi halal. Tetapi begitu tahu makanan tersebut halal, ya hasil dari kahana, hasil dari apa? Praktek perdukunan, Abu Bakar melepasnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, iman yang kuat akan ya, menjadi pengontrol di dalam. Yang ketiga, buah dari keimanan. Nah, ini menarik nih Pak, saya kira contohnya zuhud itu seperti anak kecil ketika suka mainan. Buah yang ketiga dari keimanan adalah kalau kita kuat imannya, anak-anak kita kuat imannya, insya Allah juga terhadap dunia ini seperti mereka sedang ya, senang mainan, anak kecil Pak. Ya, kalau mereka sedang mainan, mau diminta paksa beli, dibawa tidur dan seterusnya. Tapi semakin tua ditinggal gitu. Dikasih pun sudah tidak tertarik. Kira-kira itulah zuhud kepada dunia gambarannya. Ya, ketika kamu butuh kita pakai, selesai sudah. Seperti mainan anak-anak. Tidak kemudian terus sampai akhir hidup kita seolah harus kita miliki, harus menguasai diri kita, tidak. Jadi ini yang ketiga, singkatnya seperti itu. Ini banyak sekali kisahnya, ya. Kisah-kisah dari sahabat, dan saya kira kalau kisah-kisah ini bisa divisualkan, ini ya, saya kira kontennya masih belum banyak. Mungkin juga dianggap menarik, tapi kalau bisa dibuat, yang penting tidak kaku ya, seperti para sahabat harus kaku. Saya kira dengan bahasa anak sekarang, ya mereka yang berkreasi. Ini banyak kisah-kisah ya, Abu Darda banyak menjamu tamunya. Ada sekitar 60 orang diberi makan, tapi mereka kedinginan, datang ke rumah Abu Darda mau minta selimut. Pilihannya Abu Darda sendiri nggak pakai selimut. Seperti ini kisah-kisahnya. Yang keempat, ini yang istilah karomah juga ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mendukung, menguatkan orang-orang yang beriman. Al-karomatu ala qadril istiqomah. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan Allah, karomah, kemuliaan dari Allah, ya, sejauh mana kita istiqomah. Sejauh mana kita istiqomah. Itu sejauh mana iman kita kuat. Ini tentu untuk kita semua, para guru, para pendidik, dan juga harapannya juga muncul lahir dari anak-anak kita juga. Ini satu contoh karomah seorang sahabat Nabi pergi berdagang, namanya Abu Mu'allaq. Ya.
di tengah jalan, di tengah hutan, dirampok, dibegal. Kemudian beliau berdoa, doanya panjang. Tiba-tiba ada orang secepat kilat datang menyelamatkan dari tukang begal itu. Setelah selamat beliau bertanya, Anda siapa? Kenapa Anda datang? Saya mendengar doa kamu dari atas langit yang keempat. Malaikat yang datang. Ya. Karomah itu nggak pakai dipelajari kan? Bukan dipelajari pakai, kalau di kampung itu banyak yang jalan pakai baju hitam-hitam jalan. Tapi dari istiqomahnya, kemudian Allah mendengar doa-doanya. Itu kepada individu, juga kepada kelompok, bantuan Allah. Ini mungkin yang juga kita lihat ya sekarang di saudara-saudara kita ini. Mereka memiliki iman yang kuat, ya, secara individu hafal Quran banyak, walaupun perang tetap ada sidang S2, S3 di bawah tenda. Semangat belajarnya tidak kurang saudara-saudara kita di Palestina. Ada yang sidang S2, sidang S3, walaupun kan zamannya online bisa ya. Lalu di dalam tenda. Secara kolektif mereka juga masya Allah kan terbatas senjatanya tapi tetap bisa bertahan. Di sini masa lalu ada kisah di Fathul Madain, ya, ketika kaum muslimin menyeberangi sungai Dajlah. Itu kata panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai pasukanku, saya ingin menyeberangi sungai, maka siap. Tidak ada perahu, tidak apa. Siap. Ternyata mereka nyebrang semuanya dengan kuda, Pak. Kuda itu seperti jalan di atas tanah. Seperti tidak ada airnya, tidak ada satupun yang jatuh, tidak ada barang yang hilang. Ini kan nggak bisa dipelajari, Pak. Sehingga begitu melihat mereka jalan di atas air seperti jalan di daratan, musuhnya pada lari, Pak. Ketika sampai di kota Madain itu, mereka ya sudah menang tanpa berperang. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, ada 10 mungkin kita ambil tidak 5 dalam kesempatan ini. Ketika iman itu kuat, ya, maka kekuatan yang tersembunyi, potensi-potensi yang tersembunyi akan muncul. Ya. Ibnu Mas'ud, ya, orangnya kecil, tetapi dengan iman yang kuat, yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy, dipukul pingsan, bangun, baca lagi, pingsan, dipukul lagi, baca lagi, sampai orangnya kecil, nyalinya luar biasa. Ya. Jadi kenapa pentingnya iman, pembinaan iman ini terutama kepada yang gaib, dari nilai-nilai balasan Allah kepada kita para guru dan juga kepada anak-anak kita, karena inilah yang akan menjadi standar, menjadi ukuran, ya, sejauh mana, ya, kita akan sukses di dunia dan di akhirat ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di depan manusia biasa, tidak terkenal di depan manusia, tetapi ya, di hadapan makhluk langit, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masyhurun fis sama, majhulun fil ardh. Tapi kalau bisa benar-benar berbuat, ya, wa qul i'malu, ya, Allah akan memberikan bonusnya juga di dunia. Insyaallah. Nah, itu beberapa hal yang mungkin ingin saya bagi pada kesempatan pagi ini. Ini yang tidak mudah ya di zaman seperti sekarang. Ya. Tapi kalau tidak kita upayakan, ya, sebabnya kan memang ketika iman ini lemah, maka banyak permasalahan. Ketika iman kita kuat, nanti ada salah satu kisahnya. Umar waktu itu ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar menjadi hakim, qadhi. Jadi khalifahnya Abu Bakar, Umar jadi qadhi, hakim. Setelah setahun menemui Abu Bakar, Mas Abu Bakar, saya mau berhenti, mau pensiun aja. Kenapa berat ya jadi hakim, Mas? Kata Abu Bakar bertanya kepada Umar, apakah berat menjadi hakim? Bukan berat. Setahun kantor saya tidak ada yang menutup pintunya, nggak ada kasus tahun.
Setahun jadi hakim tidak ada satu kasus pun, tidak ada satu orang pun menutup pintunya untuk menyampaikan kasusnya. Buat apa saya makan, mungkin bahasa kita aja, buat apa saya makan gaji buta? Nggak ada kasus sepanjang 1 tahun. Ya. Itulah kalau kehidupan kita, ya, Allah berkahi dengan kekuatan iman, tidak susah Islam ini. Tapi karena kita jauh dari syariat ini, kemudian jauh dari iman yang bagus, yang kuat, banyak masalah yang muncul. Waktu saya kemarin ke Pak Kom, katanya menyewakan alat rokok itu saja 1 miliar Pak, mesin rokok nyewa. Gimana hukumnya Ustaz? Ya, tembakau dibeli perusahaan-perusahaan ilegal itu jadi tinggi harganya. Kalau dibeli perusahaan-perusahaan besar, harganya hancur. Ini hukumnya gimana? Nah, kita ini semua jauh dari aturan Islam. Yang sana nyogok itu diamankan 1 mesin 50-60 juta. Kalau 2 mesin 100 juta. Tapi memberi lapangan pekerjaan dan harga tembakau jadi tinggi. Kalau ini dilegalkan, tidak ada, perusahaan besar akan bertindak semena-mena, harga tembakau hancur, tidak ada lapangan pekerjaan. Kalau kita bilang haram nyogok, haram yang ini, yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal hal haram, semena-mena. Ini kalau kehidupan kita jauh Pak, ya, jadi susah menjawab. Hukumnya itu kan sebenarnya sederhana, tapi karena permasalahannya sudah pelik, jadi susah. Saya tidak berbicara haramnya rokok, tapi tembakau ya, sebagai tanaman ini tembakau. Kalau tidak koki lah, masih ada yang mau mengatakan makruh. Tapi bagaimana kehidupan kita ini ketika jauh, ya, mencari jawabannya, solusinya menjadi susah. Ya. Itu sudah contoh real di masyarakat Lampung, Pamekasan dan sekitarnya. Kalau di tempat lain mungkin kita baca tembakau. Walau mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share pada hari ini, siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya kurang fit kemarin. Alhamdulillah tadi gerak-gerak sedikit sampai berkeringat baru enakan ya. Demikian Ustaz, matur sepakok. Demikian aku lupa bihada wa taufikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satajirah semuanya seketika itu minangka berbulanan ilmu sampun daripada kaki sabar muka tentia ilmu secara ada betul kau setuju. Kalau betul kau setuju bisa laksanakan dalam kau dan bisa amin amin Allahumma amin. Minangka lampa bantuan arwah kita ireng betul kau setuju akhir kala berdoa berdoa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Numpak motor mungkin lepas dengan rokok lebih lagi. Pada minggu ini pemotor serta lepas talampau sabar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi